Dikatakan malam Lailatul Qadar, dikatakan pada malam tersebut Allah tentukan takdir manusia. Maka dia berkata al-qadar, takdir. Ditentukan takdir manusia. Fiha yufraku kullu amrin hakim, kata Allah. Pada malam tersebut Allah tentukan takdir manusia dalam satu tahunnya. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar, ditentukan takdir kita untuk tahun berikutnya, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka ini tiga nama kenapa Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar. Bisa bermakna malam yang mulia, bisa bermakna malam yang sempit, bisa bermakna malam yang ditentukan takdir manusia. Kaum muslimin dan muslimat mendengar radio hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, maka kata para ulama rahimahullahu taala, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya pernah terjadi Lailatul Qadar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam 21. Dan pernah juga terjadi Lailatul Qadar tersebut pada malam 23 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu perkara gaib. Tetapi yang jelas Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka siapa saja pasti dia akan menemukan Lailatul Qadar. Barang siapa yang hidup di bulan Ramadan ini sampai selesai, pasti dia akan menemukan Lailatul Qadar. Tapi yang jadi permasalahan, ketika Anda bertemu Lailatul Qadar, kondisi Anda sedang apa? Apa kondisi Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kondisi Anda sedang bermaksiat kepada Allah? Maka itu sebetulnya pertanyaan yang mendasar. Semua kita, saya dan antum, itu pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau usia kita dipanjangkan oleh Allah sampai 10 terakhir di bulan Ramadan, pasti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, Anda mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi beribadah? Apakah dalam kondisi tidur? Apakah dalam kondisi maksiat? Ataukah kondisi-kondisi yang lain? Dan para ulama mengatakan, hendaknya seorang muslim menghidupkan 10 terakhir itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar itu terjadinya semenjak terbenam matahari. Semenjak terbenam matahari, masuknya waktu salat maghrib sampai terbit fajar. Maka waktu Lailatul Qadar rentannya sepanjang itu. Ya. Jadi ketika terbenam matahari, maka terjadilah Lailatul Qadar tersebut sampai terbit fajar. Kalau misalnya Allah takdirkan bisa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27, maka semenjak terbenam matahari di malam 27 tersebut, itulah Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Dan Lailatul Qadar ini tidak mengharuskan orang mendapatkan fadilahnya dia mengetahui Lailatul Qadar. Tidak harus demikian. Walaupun dia tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan terjadi, yang penting dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan para ulama rahimahullah taala mengatakan Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali di dalam setiap tahunnya. Tidak terulang 2 kali atau 3 kali. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu malam Lailatul Qadar di belahan dunia mana saja, maka di seluruh belahan dunia yang lain pun terjadi Lailatul Qadar. Maka kata para ulama rahimahullah taala, tidak mungkin Lailatul Qadar terjadi di sini malam 21, nanti di sana malam 25, negara lain terjadi enggak. Di belahan dunia manapun terjadi dalam waktu satu malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat mendengar radio hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah bagaimana beliau menyambut Lailatul Qadar ini. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengencangkan tali ikat pinggang, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullah taala ada 4 tingkatan seseorang ketika beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tingkatan yang pertama kata para ulama, dan ini tingkatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan mungkin dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka menghidupkan dari semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, mereka hidupkan di 10 ayat tersebut full untuk beribadah kepada Allah. Mereka isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, tidak tidur mereka. Mereka satu malam suntuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan menghidupkan malam. Dan ini tingkatan yang paling utama, tingkatan yang paling afdal, dan ini yang kita diminta untuk menghidupkannya. Tingkatan yang kedua, mungkin ada sebagian orang tidak bisa melakukan ibadah seperti itu. Mungkin ada sebagian orang ketika dia berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, dia beribadah di awal malam, dia sholat maghrib, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, dia berjamaah, kemudian ngaji sebentar, kemudian dia tidur. Kemudian di akhir malam, di jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun kembali, beribadah kepada Allah, mendirikan salat tahajud, membaca Quran dan seterusnya. Maka ini juga dikatakan tingkatan yang kedua. Dia menghidupkan awal dan akhir malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, mungkin ada sebagian orang tidak bisa seperti ini beribadahnya, maka jangan lewatkan tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga adalah dia beribadah kepada Allah hanya di akhir malam saja. Mungkin di awal malam dia tidak tarawih. Mungkin di awal malam dia sibuk bekerja, dia berjualan, mungkin. Kemudian di akhir malam dia hidupkan beribadah kepada Allah. Di jam 2, di jam 3 dia salat, ya salat tahajud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah dia tidak bisa seperti itu. Dia hanya bisa beribadah di awal malam. Bisa beribadah di awal malam. Dia hanya bisa salat maghrib, salat isya berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah. Sudah, setelah itu dia pergi ke rumahnya, balik ke rumahnya, kemudian dia tidur. Maka ini tingkatan keempat, orang yang menghidupkan malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai Anda melewatkan salah satu dari 4 tingkatan ini. Kalau Anda nggak bisa tingkatan pertama, maka Anda ambil tingkatan kedua. Kalau Anda nggak bisa tingkatan kedua, maka Anda ambil tingkatan ketiga. Kalau Anda nggak bisa tingkatan ketiga, maka Anda ambil tingkatan keempat dalam menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan banyak amalan-amalan yang hendaknya kita melakukannya pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita melihat hadis Nabi, ya, dalil-dalil, maka ada 4 amalan yang prioritas yang dianjurkan dikerjakan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka jangan sampai 4 amalan ini Anda lewatkan. Jangan sampai 4 amalan ini terlewatkan sedikit pun dari 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau Anda nggak bisa melakukan banyak amalan, maka setidaknya Anda jangan melewatkan 4 amalan yang sangat ditekankan ketika kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Amalan yang pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya ketika hamba itu berdoa kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa seorang hambanya. Ketika hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda lihat ayat ini, ya, ayat ini Anda perhatikan datang setelah ayat puasa. Setelah Allah sebelumnya berbicara tentang masalah puasa, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian Allah tutup dengan ayat ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka
ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat puasa ditutup oleh Allah bahwasanya Allah itu mengabulkan doa seorang seorang hamba. Terlebih lagi, doanya orang berpuasa itu Bapak Ibu adalah mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasa da'watun la turad." Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi mengatakan as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka doanya diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika orang itu berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, doanya sangat mustajab ketika dia berdoa di 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berada di 10 terakhir, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab sunannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, in alimtu ayu lailatin lailatul qadri, ma aqulu fiha." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan ya, bahwasanya ya Allah, sesungguhnya Engkau ya, adalah Tuhan yang memberikan maaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan maaf. Maka fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, ya, katakan doa ini ketika engkau mengetahui bahwasanya engkau berada di malam Lailatul Qadar. Ketika engkau berada di malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika berada di 10 terakhir, beliau tidak bertanya, wahai Rasulullah, Lailatul Qadar itu ibadah apa yang paling bagus? Aisyah sudah tahu ya bahwasanya berdoa di 10 terakhir itu adalah amalan yang dianjurkan. Makanya Aisyah langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dibaca?" Kan para sahabat itu tahu bahwasanya amalan yang paling bagus itu adalah berdoa. Ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah bertanya, "Kalau saya bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang saya panjatkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakan wahai Aisyah bahwasanya doa ini 7 kalimat saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini doa yang singkat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ketika kita berada di 10 akhir bulan Ramadan memperbanyak doa yang sifatnya khusus ini? Karena Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pasti ada kekurangan. Ketika Anda salat Isya misalnya, pasti salat Isya Anda ada yang tidak khusyuk. Pasti ada beberapa waktu Anda tidak khusyuk, nggak bisa kita khusyuk 100%. Ketika ada sholat tarawih misalnya, mungkin ada di saat sholat tarawih tersebut kita menghayal, tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibadah kita, puasa kita yang kurang. Maka sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah itu sesempurna. Maka manusia butuh ampunan Allah agar ditutupi kekurangan di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa seseorang disuruh oleh Nabi Aisyah, disuruh oleh Nabi meminta ampunan kepada Allah? Karena orang yang diampuni oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan kebaikan seluruhnya. Kalau Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sejatinya Anda mendapatkan kebaikan. Ya, kebaikan pada bulan Ramadan. Karena kita tidak mungkin bisa masuk surga kalau ada dosa yang kita bawa. Kita tidak mungkin menginjakkan kaki kita di surga Allah kalau ada dosa yang kita pikul di bahu kita. Makanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa jannatut thayyibatun, surga itu sesuatu yang baik, tidak akan memasukinya kecuali orang yang baik. Maka dosa tidak boleh masuk ke dalam surga.
Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang masuk surga adalah orang yang dosanya sudah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia bisa masuk surga. Dan manusia butuh ampunan Allah agar dosanya itu dilenyapkan sehingga dia bisa menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa ini, doa yang sangat sederhana, sangat simpel. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyak lisan kita. Ketika kita berada di 10 terakhir ini, khususnya di malam 10 terakhir bulan Ramadan, kita memperbanyak membaca doa ini. Timbul pertanyaan, doa ini Ustaz, kapan diucapkan? Di waktu apa diucapkan? Maka Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya tentang doa ini, di mana diucapkan Syekh? Waktu yang paling pas mengucapkan doa ini. Kemudian beliau menjawab, kata beliau, hendaknya doa ini sering-sering kita ucapkan di waktu sujud kita, di waktu Anda sholat tarawih, di waktu Anda sholat isya, di waktu Anda di waktu Anda melaksanakan sholat isya, sholat maghrib, sholat tarawih, ya, sholat tahajud. Maka di waktu sujud tersebut berbanyak doa ini. Anda mengatakan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anda katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau, ya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi maaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni. Maka maafkanlah semua dosa-dosaku. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa ini di waktu sujud Anda ataupun di waktu-waktu yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga berdoa yang sifatnya doa umum. Ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka perbanyak doa yang sifatnya adalah doa yang sifatnya umum. Ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita berada di 10 bulan Ramadan ada dua doa. Yang pertama doa yang sifatnya umum, yang kedua adalah doa yang sifatnya khusus. Doa yang sifatnya khusus kita memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang sifatnya umum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini juga dianjurkan untuk dibaca pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di yang kedua, amalan yang kedua yang kita lakukan ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah kita mendirikan salat malam atau disebut dengan tahajud atau salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkanlah malam 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut dengan kita mendirikan salat, khususnya pertama salat berjamaah, jangan pernah kita tinggalkan. Salat isya, salat maghrib berjamaah, sunnah rawatibnya jangan kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah kita menghidupkan salat-salat tarawih dan salat tahajud ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang mendirikan ibadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita bisa tarawih di awal dan di akhir malam, itu sesuatu yang terbaik. Kalau Anda bisa tarawih di awal dan di 10 terakhir malam, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kalau kita nggak bisa tarawih ya di awal malam ataukah di akhir malam, ya, maka ya nggak bisa kedua-duanya, maka pilih salah satu.
Iya, laksanakan di akhir malam. Kalau nggak bisa juga, laksanakan di awal malam. Laksanakan di awal malam. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eee, amalan yang ketiga amalan yang ketiga amalan yang ketiga adalah seseorang ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Karena ini amalan yang diminta. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Seorang muslim dia berusaha meningkatkan bacaan Qur'annya. Yang dulu di awal malam, dulu di awal-awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan baca Qur'annya adalah biasa-biasa saja, maka ketika dia berada di 10 terakhir bulan Ramadan, harus ditingkatkan bacaan Qur'annya. Harus ditingkatkan bacaan Qur'annya. Yang dulu 1 juz, ketika berada di 10 terakhir, dia harus membaca 2 juz, 3 juz, 4 juz, harus lebih banyak. Dan ciri amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah meningkat amal soleh tersebut, bukan dia menurun. Maka seharusnya ibadah yang kita kerjakan di 10 terakhir ini, ya makin ke sini makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dia harus melejit, bukan dia grafiknya turun, tidak. Tapi kita harus banyak melaksanakan ibadah, di antaranya adalah baca Al-Quran. Dan ini secara khusus ahlul ilm mengatakan, jangan pernah Anda lewatkan bacaan Quran ini ketika Anda berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Baca Quran. Hiasi malam 10 terakhir tersebut dengan banyak bacaan Quran Anda. Anda habiskan waktu Anda di malam tersebut membaca Quran berjuz-juz sehingga Anda mendapatkan fadilahnya. Kemudian amalan yang keempat, ya, yang dianjurkan ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan adalah seseorang itu beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW dan istri beliau beriktikaf ketika berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashr awakhir min Ramadan. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW beliau beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW beliau melaksanakan iktikaf ketika beliau berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, dan istri-istri Nabi pun juga ikut beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beriktikaf ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, pertama, Anda mendapat doa malaikat selama Anda berada di tempat sholat tersebut untuk beriktikaf. Para malaikat mendoakan Anda, para malaikat mengatakan, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, kasih sayangi dia, rahmati dia. Malaikat mendoakan itu tidak sekali, dua kali, tidak. Tapi malaikat itu mendoakan terus-menerus selama Anda di tempat sholat Anda. Tidak berhenti. Malaikat mendoakan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Terus malaikat itu mendoakan untuk Anda sampai Anda meninggal. Dan Anda tahu, doa malaikat itu doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, kata beliau, "Ukhtumu Ramadan bi kasratil istighfar." Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada wali-wali beliau, gubernur-gubernur beliau di kota-kota yang dipimpin beliau. Kata beliau, tutuplah Ramadan itu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh ampunan Allah, dan doa malaikat itu mustajab. Dan kita juga butuh rahmat Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fadilah yang pertama ketika orang itu beriktikaf di masjid pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaan orang beriktikaf yang kedua, ketika dia beriktikaf, ya, maka dia dianggap salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, salah satu di antara kalian dianggap dia salat madama fi musalla, selama senantiasa dia berada di tempat salat. Jadi kalau Anda beriktikaf misalnya dari semenjak maghrib sampai misalnya terbit fajar, maka walaupun Anda tidak beribadah semua di malam tersebut. Mungkin Anda tidur habis tarawih Anda tidur 3 jam misalnya. Iya. Maka 3 jam yang Anda tidur tersebut dianggap salat. Dianggap salat sampai subuh. Tidak hanya itu, dari semenjak maghrib tadi. Dianggap Anda seolah-olah mengerjakan salat
tidak henti-hentinya sampai terbit fajar. Dan ini keutamaan orang yang sedang beriktikaf. Anda bayangkan, Anda dianggap sholat, kemudian bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Berapa pahala yang Anda dapatkan? Ya. Seolah-olah semalam suntuk Anda sholat, kemudian dikalikan dengan malam Lailatul Qadar. Dikalikan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita berusaha ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, kita berusaha niatkan untuk i'tikaf. Walaupun i'tikaf yang paling afdal itu ada 10 hari tidak keluar dari masjid, itu yang paling afdal. Kalau nggak bisa, kita 1 malam. Ya. Kalau nggak bisa, usahakan ada waktu kita bertahan di masjid. Jangan jadikan masjid itu seperti hari biasanya. Selesai sholat langsung keluar. Tidak. Harus ada waktu kita bertahan di malam tersebut ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga Anda mendapatkan pahala-pahala i'tikaf. Harus ada niat, ini penting. Ya, niat di dalam hati ini sangat penting. Karena ada sebagian orang kadang masuk masjid dia ada niat i'tikaf. Padahal dia di masjid berjam-jam. Tapi dia tidak meniatkan untuk i'tikaf, maka dia tidak dapat pahala ini. Dia tidak mendapat keutamaan ini. Kadang dia habiskan di masjid 5 jam, 4 jam, 6 jam. Ngobrol kadang dengan temannya asyik ya di dalam masjid, tapi tidak ada niat i'tikaf. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka kita niatkan ketika kita masuk masjid ya di 10 terakhir bulan Ramadan, niatkan untuk i'tikaf. Niatkan untuk i'tikaf. Niscaya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada 4 amalan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, jangan sampai Anda lewatkan ketika Anda berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka jangan Anda lewatkan, banyak berdoa walaupun di saat mudik ya. Di saat mudik, karena kita ya cobaan yang terbesar bagi ikhwah dan akhwat ya yang merantau di pulau lain ya, biasanya mereka dihadapkan dengan ujian mudik pulang kampung. Nah, kalau Anda dihadapkan dengan mudik ujian pulang kampung, maka jangan lewatkan ya. Di saat mudik tersebut Anda berdoa, bisa Anda berdoa di dalam kereta, bisa Anda berdoa dalam pesawat, bisa Anda berdoa dalam mobil dan di atas sepeda motor, bisa. Anda berdoa kepada Allah, sering-sering lisan Anda katakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lisan Anda sering Anda ucapkan dan berdoa doa yang sifatnya umum. Yang kedua, jangan lewatkan juga salat. Ya, kalau seandainya Anda naik sepeda motor, ya, naik mobil boleh salat di atas kendaraan dalam kondisi duduk. Salat tarawih, salat witir 3 rakaat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan salat tarawih itu tidak ditinggalkan di waktu safar. Tidak ditinggalkan di waktu safar. Maka ada salat di atas kendaraan Anda. Salat duduk enggak masalah. Salat nafilah, salat sunnah itu boleh kita duduk. Maka Anda tetap kerjakan dan itu bisa Anda kerjakan. Kemudian juga di waktu safar baca Quran. Jangan lewatkan. Kalau ada safar malam di 10 malam terakhir, baca Quran. Ya, baca Quran ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa misalnya singgah sholat di masjid, kemudian Anda bisa beriktikaf, berhenti sejenak di sana, berhenti 1 jam, 2 jam Anda istirahat, misalnya Anda capek di waktu safar, istirahat di masjid. Niatkan untuk iktikaf sehingga Anda ditulis pahala orang yang berada di dalam masjid yang didoakan oleh malaikat dan dianggap dia salat selama dia berada di tempat masjid tersebut. Maka ini 4 amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan, khususnya berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nah, demikian ikhwatul iman azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka soal jawab. Silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya di 08117530.000. Baik Ustaz, yuk kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, assalamualaikum. Kakak Abu. Iya, dari siapa, di mana Ibu? Mbak Allah Abu. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kita kan membayar fitrah ini, udah selesai puasa kita,
baru kita bayarkan seperti malam takbir atau subuhnya hari raya Ustaz. Sementara di masjid kan baru separuh Ramadan udah membuat fitrah. Tujuannya kan nanti untuk dibagikan kepada yang tidak mampu. Bagaimana tuh Ustaz kita membayar fitrah kita, tapi kita belum selesai puasa kita lagi Ustaz. Apakah diterima sama Allah Ustaz? Itu aja pertanyaannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Emang sekarang ini kita lihat sebagian masjid buka posko-posko untuk menerima zakatul fitri. Sebetulnya tidak ada masalah menerima zakatul fitri saat ini, ya. Yang penting nanti penyalurannya disalurkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau Anda menyalurkan zakatul fitri di masjid, tapi masjid itu nanti menyalurkannya sehari 2 hari, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena intinya itu dilihat penyalurannya. Kalau penyalurannya jauh-jauh hari itu yang tidak boleh. Tapi kalau penyalurannya nanti sehari atau 2 hari Anda sudah langsung bayarkan saat ini, maka nggak apa-apa. Karena emang kalau dibuka di hari haknya, ya menerima sekaligus penyaluran itu akan kesusahan yang luar biasa. Karena penitia itu mungkin butuh dia beli beras, butuh dia mendata, ya berapa yang masuk dan seterusnya. Dan waktunya sempit. Maka tidak ada masalah dibuka saat ini, tapi yang penting penyalurannya nanti sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon kembali. Nam, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Abdullah di Kuala. Baik, silakan dengan pertanyaan Pak Abdullah. Iya, ini Ustaz, dalam menerima zakat fitrah itu di daerah saya itu Ustaz, dengan cara itu disebarkan selebaran ke masyarakat, yang di situ diisi nama-nama keluarga di situ, kemudian berapa kilogram, berapa yang harus dibayar itu kan. Kemudian apabila penyerahan itu melakukan seperti akad nikah gitu, Ustaz. Maksudnya setelah sambil bersalaman gitu diletakkan tempatnya bersalaman, kemudian saya terima zakat dari sebulan gitu. Kemudian baru didoakan oleh si amil zakatnya, Ustaz. Apakah memang seperti itu cara kerja dalam penyerah terimaan zakat fitrah itu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, zakatul fitrah itu tidak harus dengan cara seperti ijab kabul tersebut ya. Artinya bersalaman ya, kemudian nanti didoakan, tidak harus ya. Karena ketika Anda menyerahkan sudah selesai. Sudah selesai, nggak perlu ijab kabul ya. Sehingga tidak mensyaratkan demikian. Anda serahkan sudah selesai, atau Anda transfer uang di rekening masjid, nanti masjid itu berikan beras dari uang yang Anda transfer, tidak ada masalah. Kemudian apakah perlu dicatat namanya si fulan? Boleh, nggak masalah dicatat. Tidak dicatat pun tidak mengapa. Yang penting sudah tahu siapa yang penting Anda berniat, yang penting Anda yang mentransfer uang ini berniat. Karena yang menyalurkan ini nggak butuh dia mengetahui siapa yang berzakat ini. Yang penting Andanya. Ketika Anda memberikan uang atau memberikan beras, ya Anda berniat untuk zakat fitrah. Sehingga nggak dicatat pun tidak apa. Ya, sebagian masjid kadang dicatat itu cuma sekedar kadang mereka ingin lebih resmi, kadang juga ingin mempraktikkan madhab, sehingga ketika menyerahkan mereka katakan ini zakatnya si fulan. Ya sebetulnya tidak ada masalah, dan itu bukan sebuah keharusan, Tidak disebutkan pun siapa yang berzakatnya, maka tidak mengapa seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkatnya Ustaz yang cukup banyak masuk.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau wanita sholat di sepertiga malam di bulan Ramadan ini, niatnya sholat tahajud atau niatnya sholat tarawih, Ustaz? Karena biasanya sholat setelah tidur biar tidak ngantuk, jadi sholat isya tidur dulu. Nah, Ustaz. Setelah Baik. sholat isya tidur dulu. Nah, Ustaz. Baik, kalau dia apa namanya belum sholat setelah isya itu sholat tarawih, maka ketika dibangun sepertiga malam, kalau dia laksanakan berjamaah itu tarawih bagi dia. Kalau dia laksanakan berjamaah, wanita tersebut tarawih bagi dia. Kalau sendiri dia laksanakan di rumahnya sendiri, maka itu dianggap dia sholat tahajud. Dianggap dia sholat tahajud. Ya. Tapi kalau dia sudah melaksanakan sholat tarawih, kemudian dilaksanakan lagi sendiri atau berjamaah, itu dianggap tahajud. Tapi kalau belum melaksanakan tarawih setelah isya, kemudian dia sholat berjamaah, ya maka itu dianggap tarawih. Tapi kalau seandainya dia melaksanakannya sendiri, maka itu dianggap adalah tahajud. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya. Baik, masih di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ketiduran dalam keadaan junub. Bangun sekitar jam 6 pagi. Langsung saya mandi junub habis sholat subuh. Pertanyaannya, puasa saya tetap lanjut apa sah puasa saya, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tetap lanjut puasanya, ya karena itu dalam kondisi tidur keluar air mani dan semisalnya tidak membatalkan puasa. Karena di kondisi dia tidak sadari, kondisi yang di luar kemampuannya, dia tidak bisa mengendalikan kondisi tersebut. Maka puasanya sah, lanjutkan puasa Anda, jangan Anda batalkan puasa Anda. Tinggal Anda mandi wajib saja, kemudian lanjutkan puasa Anda. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Kemudian yang berikutnya masih di pesan singkat datang dari saudara kita Abu Hanifah di Tarai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah panitia zakat fitrah di masjid yang dia membentuk badan amil zakat setiap tahunnya, yang mana itu pembentukan pribadi bukan ditunjuk pemerintah, yang mana mereka juga mendapatkan bagian dari zakat tersebut, padahal mereka bisa dibilang bukan termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Lalu apakah mereka termasuk mengambil bukan haknya, Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz. Ya, adapun tempat-tempat lembaga yang mereka membuat penerima zakatul fitr, mereka bukan amil, karena amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ulama juga khilaf penyaluran zakatul fitr itu apakah seperti penyaluran orang yang menerima zakat harta ataukah hanya cuma golongan fakir dan miskin. Maka banyak para ulama yang merujihkan yang menerima zakatul fitr itu hanya orang fakir miskin. Berdasarkan ini, kalau amil itu dia orang kaya maka tidak dapat. Tapi kalau seandainya amil itu orang miskin, dia berhak dapat dari zakatul fitr. Ini kalau amilnya ditunjuk oleh negara, pemerintah. Tapi kalau sendiri, ya maka itu bukan amil. Dia bukan amil. Tapi kalau dia miskin, kalau dia fakir, boleh dia mengambil. Ya, boleh dia mengambil, boleh peneliti mengasihkan kepadanya. Tapi kalau seandainya dia bukan orang yang fakir miskin, maka tidak boleh dia mengambil dari zakatul fitr tersebut. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Baik, berikutnya kita coba angkat penelpon kembali Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan dengan Ini yang bertanya melalui WA tadi Ustaz. Maksudnya itu kayak gini Ustaz. Saya habis malam suami istri gitu. Jadi ketiduran sampai jam 6 pagi. Jadi langsung mandi junub. Baik. Langsung salat subuh, langsung lanjut puasa saya. Apakah puasa saya sah? Itu maksudnya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Suaranya dia agak terputus sama saya. Bisa diulang pertanyaannya? Iya, terlihat yang penanya tentang junub tadi Ustaz, bukan sampai bangun jam 6 pagi tadi. Beliau merevisi bahwasanya bukan tentang dia tertidur karena junub di dalam mimpinya, tapi dia melakukan hubungan suami istri Ustaz.
ketika malam hari, tapi dia tidak langsung mandi dan mandinya setelah terbangun setelah subuh, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, tidak ada masalah. Kalau dia melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian pas subuh baru dia mandi, habis sholat subuh baru dia mandi, hubungannya sebelum subuh, tapi mandinya nanti setelah subuh, maka tidak ada masalah, puasanya sah, tidak mengapa. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah junub di malam hari, kemudian Nabi mandinya setelah subuh, dan Nabi melanjutkan puasa. Maka itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasa Anda, dan puasa Anda tidak batal karena itu. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kiat meraih keutamaan Lailatul Qadar bagi yang siangnya bekerja dan tidak bisa banyak bangun malam, paling bisa tarawih sedikit, baca Al-Quran, zikir dan doa, apakah itu mendapat keutamaan di malam Lailatul Qadar tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan. Insya Allah dia mendapatkan keutamaan. Sebagaimana saya katakan tadi, ada 4 tingkatan dalam mendapatkan, menghidupkan malam di 10 terakhir. Tingkat yang terakhir adalah beribadah cuma di awal malam. Siapa saja yang beribadah di awal malam, di 10 terakhir, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau Anda berbicara mana yang lebih banyak pahalanya, yang di awal sampai yang menghidupkan malam total, tentu yang menghidupkan malam total lebih banyak. Tapi kalau dia tidak bisa, di awal malam dia beribadah, maka insya Allah dia mendapatkan 10 terakhir di bulan Ramadan, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Berikutnya masih di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, adakah tanda-tanda yang bisa diketahui tentang malam Lailatul Qadar? Karena Ana pernah dengar kalau tanda malam Lailatul Qadar itu paginya cuacanya adem, pohon tidak bergerak. Apakah begitu, Ustaz? Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal, zakat fitrah itu bentuk beras atau uang? Naam, Ustaz. Ya. Pertama, tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tanda Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar itu yang sahih cuma satu. Cuma satu tandanya yang sahih, dan itu terjadi setelah Lailatul Qadar itu, yaitu di pagi harinya, kata Nabi, tatlu'us syams la syu'a'a laha. Kata Nabi SAW, matahari terbit tetapi cahayanya tidak menyilaukan. Cuma itu saja tandanya yang sahih yang dijelaskan oleh Nabi setelah terjadinya Lailatul Qadar. Adapun pohon sujud, suasananya adem, maka tidak ada hadis sahih yang menjelaskan demikian. Cuma tandanya cuma satu, pagi harinya matahari terbit setelah malamnya Lailatul Qadar, mataharinya tidak bercahaya, ya maksudnya tidak menyilaukan cahayanya. Kemudian yang kedua, zakatul fitr itu harus dengan beras, makan pokok. Maka tidak boleh menggunakan dengan uang. Ya, walaupun ada sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat yang paling rajih tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, tahun kemarin saya jual rumah senilai 200 juta. Rencana uangnya mau beli rumah lagi untuk kami tempati. Uang rumahnya terpakai juga untuk keperluan sehari-hari. Sekarang sisa lebih kurang tinggal 160 juta yang tersimpan di bank. Yang mau saya tanyakan, apakah sisa uang yang ada di bank harus dikeluarkan zakat malnya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tidak ada zakatnya. Karena sekarang harga emas itu hampir 3 juta. Jadi 85 gram emas itu setara dengan 240 juta lebih. Maka tidak ada zakat. Maka tidak perlu Anda keluarkan zakat. Ya, karena Anda bukan bagian orang yang berhak, bukan bagian orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Karena belum mencapai nisab, sehingga tidak perlu Anda keluarkan. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Ustaz, sebelum kita akhir mungkin ada ihtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah. Baik.
Sebagai ikhtitam ya, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kaum muslimin secara umum hendaknya kita memanfaatkan waktu yang ada ini. Masih ada beberapa malam yang istimewa, maka jangan kita kendor, terus kita kencangkan telikat pinggang kita sampai kita menyelesaikan Ramadan ini di akhirnya. Maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa, perbanyaklah salat kita, perbanyaklah bacaan Quran kita, dan berusahalah kita banyak-banyak berdiam diri di masjid, dan mudah-mudahan kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan ketika keluar di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Ikhwatal Iman, para pemirsa dan para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon tidak dapat kami angkat dan kami bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Bismillahi azza wa jal. Baik khotan iman azanillah wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmu Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, dan juga kami dari kru Radio Hidayah mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. 10 malam terakhir yang dikatakan